Mereka nampak masih sangat berduka. Tiba-tiba istrinya kaget. Dia melihat sosok pria berdiri di depan kaca depan. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Hai Sobat Reply, mau kasih info nih, aplikasi kamus favorit kita YouDictionary ada fitur conversation yang sangat praktis, dapat menerjemahkan kata atau kalimat hanya dengan suara. Hi, I have new animation project. Are you interested? Ya, aku tertarik. Yes, I'm interested. Tuh, praktis banget kan? Apalagi sekarang ini kita sering banget kerja dan berinteraksi secara online. YouDictionary juga bikin challenge seru, semacam fun quiz untuk mengetahui apakah pengetahuan sobat tentang COVID-19 sudah benar. Ada 10 pertanyaan dan aku sendiri dapat skor 90 nih. Kalau sobat, apakah bisa nilai sempurna? Silahkan coba dengan download YouDictionary dengan klik link di deskripsi ya. Kisah ini pernah terjadi di daerah Surabaya. Pak Santoso adalah pemilik perusahaan kayu. Pada suatu malam, entah bagaimana, perusahaannya terbakar habis. Kabar itu segera terdengar oleh Pak Santoso karena rumahnya juga ada di sekitar situ. Sakit jantung Pak Santoso langsung kambuh dan sayangnya tidak tertolong. Dia meninggal dunia dan dikuburkan pada pagi harinya. Pak Santoso meninggalkan istri dan seorang anak perempuan yang masih SMP. Kejadian kebakaran itu juga tak pernah diselidiki lebih lanjut. Hanya dikabarkan bahwa itu terjadi karena listrik konslet. Malamnya, sekitar pukul 12, istri Pak Santoso dan putrinya belum bisa tidur. Mereka nampak masih sangat berduka. Tiba-tiba istrinya kaget. Dia melihat sosok pria berdiri di depan kaca depan. Sosok itu begitu ia kenal karena itu adalah sosok Pak Santoso. Istri Pak Santoso langsung pingsan. Putrinya kebingungan karena ia tidak melihat siapa-siapa seperti ibunya. Hingga malam ketiga, sang istri masih didatangi oleh arwah suaminya. Namun ia tidak pernah cerita kepada putrinya. Pak Santoso selalu menampakkan diri dengan berdiri dan diam saja. Sang istri tidak merasa takut, justru ia sedih dan meminta suaminya untuk bisa tenang di alamnya. Keesokan harinya, Pak RT datang bertamu ke rumah almarhum. Pak RT agak segan menyampaikan sesuatu kepada istri Pak Santoso. Dia bilang bahwa sudah 3 malam ini ia didatangi oleh pocongan yang tak lain adalah pocongan Pak Santoso.
Istri Pak Santoso kaget dan heran. Ia juga mengalami hal yang sama. Namun penampakan suaminya bukan dalam bentuk pocongan. Pak RT sebenarnya sudah didatangi sejak malam pertama setelah Pak Santoso dikubur. Namun ia tidak menceritakan dulu ke siapa-siapa karena ia menunggu mungkin ada desas-desus dari warga yang juga mengalami hal yang sama. Tapi karena tidak ada kabar, maka ia memberanikan diri mendatangi istri Pak Santoso. Pak RT juga bilang, hantu Pak Santoso selalu berucap, Buka kuburanku. Buka kuburanku. Dari situ Pak RT menyimpulkan bahwa maksud Pak Santoso menyampaikan pesan itu kepadanya karena ia adalah RT di sini yang punya wewenang untuk memberi keputusan. Maka ia meminta izin istri Pak Santoso untuk menggali kuburan suaminya itu. Iya, Pak. Iya. Saya juga ingin suami saya tenang di alam sana. Penggalian kuburan itu dilakukan bersama petugas makam. Dan mereka kaget dengan apa yang ditemukan. Ternyata tali pocong Pak Santoso ada yang belum dilepas. Segera saja mereka melepaskannya. Pak RT sempat menanyakan kepada petugas makam, siapa yang memegang kepala jenazah Pak Santoso saat dikubur. Mereka mengaku tidak melakukannya. Wah, nggak tahu, Pak. Iya, Pak RT. Aku juga lupa. Tapi salah satu dari mereka ingat. Sebentar, aku ingat-ingat. Aku ingat sekarang, Pak. Yang melakukan itu adalah Mardi. Mardi adalah salah satu karyawan Pak Santoso. Pak RT kemudian mendatangi rumah Mardi yang ternyata sedang sakit. Saat ia ditanya-tanya Pak RT, Mardi kebingungan. Kemudian ia cerita, sebenarnya ia juga didatangi oleh pocongan Pak Santoso. Ampun. Namun wajahnya sangat menyeramkan. Ia juga beberapa kali dirasuki oleh pocongan Pak Santoso. Itu juga yang membuat Mardi jadi sakit. Mardi tidak mau menceritakan itu ke orang-orang karena ia merasa sangat bersalah. Ia takut jika ia cerita akan berujung pada perkara hukum. Pak RT heran, kenapa sampai ke perkara hukum? Mardi cerita, pada saat sebelum terjadi kebakaran pada perusahaan Pak Santoso, ialah yang pulang paling terakhir karena ada pekerjaan yang belum selesai. Pak Santoso sempat berpamitan kepadanya untuk pulang. Setelah pekerjaan Mardi selesai, ia pun pulang. Tapi rupanya ia lupa mematikan listrik yang kebetulan kabelnya mengelupas, sehingga toko itu terbakar. Dari situ pula lah ia ingin mengangkat jenazah Pak Santoso sebagai penghormatan terakhir. Dan saat ikut menguburkan, ia seakan-akan melihat mata Pak Santoso melotot kepadanya. Dia panik sehingga entah bagaimana ia lupa melepaskan tali pocong. Singkat cerita, Pak RT yang telah mengenal Mardi sebagai warga yang lugu dan jujur menjembatani persoalan itu dengan istri Pak Santoso. Istri Pak Santoso yang memang sudah mengikhlaskan suaminya tidak mau memperpanjang masalah itu lagi. Sejak itu pula, pocongan Pak Santoso tidak menampakkan diri lagi. Meski sempat membuat heboh warga, karena pengurus makam sempat menceritakan itu kepada orang-orang.